Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Puspa Partiwi, NPM 23351059. Saya dari kelas 4F dengan mata kuliah Praktikum Jaringan Komputer. Saya dari Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Baiklah, pada video ini kita akan membahas mengenai tentang subnet IPv4 network. Adapun tujuan dari pembelajaran kita ini yaitu untuk praktikum ini untuk dirancang untuk membantu kita memahami cara melakukan subnetting IPv4 dan mengkonfigurasi jaringan berdasarkan hasil subnettingnya. Nah, jadi kegiatan ini akan dilakukan menggunakan kita menggunakan Cisco Packet Tracker, di mana Cisco ini adalah sebuah simulator jaringan yang digunakan untuk praktik ataupun konfigurasi perangkat jaringan seperti router dan switch. Nah, di sini kita sudah memiliki beberapa komponen ataupun alat-alat untuk membuat sebuah jaringan. Nah, di sini kita ada router, ada LAN, ada PC, ada server. Nah, adapun tujuan kita ini untuk membuat sebuah subnet dari sebuah alamat jaringan IPv4 dan mengalokasikan alamat IP untuk perangkat jaringan secara efisien. Dan yang ketiga, mengkonfigurasi router. Di sini kita akan mengkonfigurasi router ini ke switch, habis itu ke VC-nya. Dan yang terakhir untuk menguji konektivitas jaringan setelah kita konfigurasi. Nah, lanjut saja kita lihat di sini. Di sini kita lihat sudah ada ketentuannya. Device-nya itu apa saja? Itu ada customer router, LAN, LAN B, LAN A, VCA, VCB, switch, dan ada interface-nya berapa, IP address-nya berapa, subnet nya berapa, dan default gateway-nya berapa. Nah, kita lihat juga di sini. Nah, di sini karena sudah saya buat sebelumnya, maka di sini sudah 100%. Nah, berarti jaringan ini nih sudah berhasil, sudah komplit. Nah, dari situ, maka dari itu kita bisa cek apakah program yang kita buat ini berjalan atau tidak. Kita akan cek sum, segment item. Nah, di sini dia sudah checklist semua, berarti komponen-komponen ataupun device-nya itu berhubungan satu sama lainnya. Dan kita lihat untuk itu kita cek alamat di routernya. Kita ke ini. Nah, untuk menghubungkan router ataupun menghidupkan routernya, kita akan masuk ke CLI-nya. Yaitu kita masuk ke customer routernya. Nah, di sini kita akan inputkan yaitu enable seperti ini. Kita akan ketikkan inputan enable. Kita baca. Nah, di sini kita akan inputkan seperti ini. Enable, terus config dan lanjut sampai terakhir kita tambahkanlah alamat IP address-nya di router customer-nya, dan kita jangan lupa kita inputkan juga no shutdown agar programnya tetap berjalan ketika tidak kita buka. Sama seperti kita di LAN nih, kita juga mengatur inputan atau masukan agar switch-nya ini atau LAN A-nya ini berjalan atau hidup.
Kita juga sudah atur alamat IP-nya. Nah, kita contohkan di sini. Kita masuk ke VCA, kita lihat alamat IP di VCA ini berapa aja, dan kita lihat masuk ke desktop dan kita pilih IP configuration. Nah, di sini kita lihat alamat IP pada VCA. Alamat IP itu berbeda-beda setiap laptop ataupun PC ataupun device-nya itu memiliki alamat tersendiri dan berbeda. Karena setiap alamat hanya memiliki satu device saja. Satu device memiliki satu alamat saja, tidak boleh dua ataupun tidak boleh sama seperti device lainnya. Jadi kesimpulan dari program ini, subnetting itu sangat penting untuk membagi jaringan besar menjadi beberapa segmen lebih kecil dan efisien. Jadi dengan adanya subnetting ini kita bisa membagi atau mencabang-cabangkan jaringan yang besar jadi lingkupan yang kecil. Yang kedua itu ada teknik VLSM, yaitu untuk memungkinkan pengguna IP secara optimal tanpa pemborosan. Dan yang terakhir yaitu konfigurasi IP dan routing yang benar menjamin semua jaringan bisa berkomunikasi. Contohnya tadi ini tadi. Nah, contohnya ini tadi. Kita kan di sini ada komplit 100%. Nah, dari situ kita lihat kalau jaringan yang kita bangun itu udah berhasil dan bisa terhubung dan bisa saling berkomunikasi antar satu sama lainnya. Bisa kita cek juga di sini. Kita cek di sini ya, networknya itu ada device itu ada custom router, terus ada LAN A, ada LAN B, dan VCA dan VCB. Nah, di sini kita lihat customer routernya tuh dia sudah masuk ke CLI tadi atau console line. Nah, di sini kita sudah login kan customer routernya, terus kita sudah buat passwordnya dan kita sudah enable routernya dan kita sudah membuat alamat IP-nya dan portnya, subnet masknya juga. Nah, di situ kita juga bisa lihat LAN, LAN-nya atau switch-nya lah ya kan. Nah, di sini kita lihat default gateway-nya tuh sudah sesuai dengan perintah di sini. Nah, kita lihat juga contohnya di desktop VCB. Setiap device itu memiliki alamat IP yang berbeda-beda. Baiklah, sekian dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.